Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Tabir Saham. Pada malam ini kami akan membahas tentang salah satu emiten yang bergerak di perikanan, khususnya memproduksikan makanan dalam kemasan, teman-teman. Sebelum kita mulai video kali ini, please subscribe, like, and share teman-teman. Video ini bersifat disclaimer on, tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual saham ini, kembali kepada kita masing-masing teman-teman. Pada video saya sebelumnya teman-teman, ada salah satu permintaan dari teman-teman untuk membahas tentang saham Enzo teman-teman. Terus saya mencoba membaca dan mencari tahu tentang saham ini. Terus saya berusaha untuk menganalisa saham ini teman-teman. Bagaimana prospek ke depannya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini teman-teman. Di 2013 PT Enzo ini berdiri teman-teman. Terus ada di 2012 PT Mutiara Laut juga berdiri teman-teman. Terus di 2019 PT Enzo mengakuisisi PT Mutiara Abadi teman-teman. Dan akhirnya di 2020 PT Enzo ini melakukan IPO teman-teman. Berarti PT Enzo ini baru melangkah 2 tahun melantai bursa di BI teman-teman. Terus oke, PT Enzo ini bergerak di bidang seperti kita lihat teman-teman adalah eksportir dari makanan laut dingin dan juga dalam kaleng teman-teman. Sehingga produknya berupa makanan kaleng yaitu kepiting dalam kemasan dan juga cumi-cumi dalam kemasan teman-teman. Mempunyai 2 pabrik yaitu di Demak dan di Medan teman-teman. Bisa kita lihat ini fasilitas labnya teman-teman untuk memenuhi persyaratan dalam memproduksikan produk frozen dan makanan laut kemasan ini teman-teman. PT Enzo ini sangat terkenal di luar negeri teman-teman karena dia memproduksikan makanan kaleng dan makanan dingin berupa kepiting beku dan juga kepiting kemasan serta juga cumi-cumi beku dan cumi-cumi dalam kemasan juga teman-teman. Bisa kita lihat di sini teman-teman. PT Enzo ini mempunyai brand yaitu Aquastar teman-teman untuk makanan kepiting dalam kemasan teman-teman dan juga Nautilus untuk cumi-cumi dan juga guritanya teman-teman. Terus terakhir saya baca PT Enzo ini juga sudah memproduksikan bakso kepiting dalam kemasan teman-teman dan semua itu orientasi ekspor teman-teman, lebih banyak di luar negeri teman-teman kemasannya. Terus bisa kita lihat ini frozen dari kepiting, daging kepiting dan juga ini adalah cumi-cumi beku atau gurita beku teman-teman. Dan juga ini adalah produk dari Enzo yaitu makanan kemasannya teman-teman. Bisa kita lihat di sini cumi-cumi, ada juga kepiting atau rajungan teman-teman. Terus juga bisa kita lihat sini teman-teman, global marketnya teman-teman. Perusahaan ini sangat-sangat terkenal di luar negeri teman-teman. Di Amerika, perusahaan ini mengekspor hampir 77% dari kepiting beku, kepiting dalam kemasannya itu teman-teman sebesar 143 juta teman-teman dalam pemasarannya. Terus Eropa itu sebesar 9% dan juga Asia Pasifik seperti Jepang dan Korea itu 14% teman-teman. Berarti perusahaan ini sangat-sangat terkenal di luar teman-teman karena makanan kemasannya udah masuk ke swalayan di luar negeri teman-teman. Sedangkan mungkin di Indonesia, mungkin di tempat saya belum ketemu teman-teman, nggak tahu di tempat teman-teman sudah masuk atau belum.
Terus juga bisa kita lihat di sini teman-teman, pemegang saham dari PT Enzo ini yaitu 68%, yaitu PT Tritunggal Sukses Investama. Terus juga NH Absolute return sebesar 7% teman-teman. Sedangkan saham yang beredar di masyarakat itu sebesar 23% teman-teman, masih kecil teman-teman. Sehingga perusahaan ini masih tergolong sehat teman-teman. Terus bisa kita lihat harga IPO-nya sebesar 105 rupiah per lembar saham teman-teman. Berarti sekarang ini harganya 61 terakhir. Saya lihat tadi sore teman-teman. Terus bisa kita lihat di sini fundamental dari perusahaan ini bisa kita lihat dari kuartal ketiga. Bisa kita lihat saham yang beredar di masyarakat itu sebesar 2,2 miliar teman-teman. Terus market kapitalnya masih sangat kecil, 131 miliar teman-teman. Terus bisa kita lihat debt of equity atau DER-nya itu masih kecil teman-teman, 0,72% teman-teman, masih bagus dan perusahaan ini masih tergolong sehat teman-teman. Terus juga pendapatan dari PT Enzo ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun teman-teman. Bisa kita lihat dari 2019 sebesar 300 miliar, di 2020 mengalami peningkatan ke 500 miliar, dan terakhir di kuartal ketiga itu 800 miliar teman-teman. Bisa diprediksi apabila sampai akhir tahun mungkin bisa 1 triliun teman-teman pendapatannya. Berarti 2 kali lipat teman-teman dari tahun sebelumnya. Net profitnya juga meningkat 5 kali lipat dari 900 juta menjadi 1,1 miliar. Dan tadi di kuartal ketiga itu 5 miliar teman-teman. Berarti meningkat hampir 5 kali lipat. Itu baru kuartal ketiga. Apabila akhir tahun bisa diprediksi bisa 7 miliar teman-teman. Bisa berarti hampir 7 miliar teman-teman. Terus juga PBV dari perusahaan ini masih kecil teman-teman. Masih di bawah 1 dengan 0,86 kali, berarti masih di bawah 1. Terus nilai intrinsiknya teman-teman sebesar 73 rupiah per lembar saham teman-teman. ROE-nya sebesar 3,4. Dan juga seperti yang saya bilang, DER-nya masih kecil, 0,72% teman-teman. Berarti perusahaan ini termasuk manajemennya termasuk bagus teman-teman. Semoga ke depan tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan permintaan ekspornya semakin banyak, sehingga dan juga bisa merambah ke lokal teman-teman, domestik, sehingga bisa meningkatkan pendapatannya teman-teman. Oke, terus bisa kita lihat teman-teman, perusahaan ini sahamnya masih tertidur pula sebelum-sebelumnya teman-teman, dari 50 saham gocap lah teman-teman. Terus tiba-tiba sekarang mengalami pergerakan yang positif teman-teman. Mulai dari tanggal 29 Maret dan 30 ada pergolakan, terus 31 terjadi kenaikan, dan tadi sore mengalami kenaikan yang signifikan teman-teman. Naik sampai sempat menyentuh angka 68 rupiah dan akhirnya ditutup di 61 rupiah per lembar saham teman-teman. Ini sangat-sangat baik ya teman-teman ya. Kalau lihat dari fundamentalnya ada pergerakan. Semoga ini bukan jebakan bandar seperti video saya sebelumnya tentang saham Dewa. Saya wanti-wanti juga takutnya ada bandar yang bermain sehingga diangkat terus dibanting teman-teman. Oke, lanjut. Ini bisa kita lihat broker summary-nya teman-teman. Ada CC melakukan distribusi, asing melakukan distribusi, terus juga ada MG melakukan akumulasi sedikit teman-teman. Ada YP ada seimbang nih teman-teman, ada melakukan jual dan juga melakukan beli scalping kayak teman-teman. Oke, terakhir teman-teman,
kesimpulan dari saham Enzo ini, menurut saya saham ini sangat cerah prospeknya ke depan teman-teman, beberapa tahun ke depan, karena satu, market kapitalnya masih tergolong kecil teman-teman. Terus juga perusahaan ini adalah perusahaan konsumen yang memproduksikan makanan kaleng seafood, yaitu kepiting dan cumi-cumi teman-teman. Biasanya kita di swalain melihat sarden, kornet, dan udang. Sekarang dia membuat inovasi baru dengan memproduksikan kepiting, cumi-cumi dalam bentuk kemasan teman-teman, dan juga frozen teman-teman. Juga perusahaan ini orientasinya ekspor. Jadi perusahaan ini sangat terkenal di luar negeri. Mungkin di Indonesia mungkin agak asing, tapi mungkin di luar negeri itu produknya udah terkenal dengan merek Aquastar dan Nautilus teman-teman. Terus secara fundamental perusahaan ini masih tergolong bagus teman-teman. Kita lihat dari yang kecil, PBV-nya masih kecil, terus juga pendapatannya bertumbuh, terus juga net profit-nya bertumbuh 5 kali lipat, terus juga nilai intriksinya 72, sekarang 61 gitu kan, berarti masih di bawah teman-teman. Terus juga terakhir juga pemegang sahamnya masih 68% teman-teman. Sehingga perusahaan ini masih dikendalikan sama pemegang sahamnya teman-teman, dan juga saham yang beredar di masyarakat juga kecil, sehingga untuk kedepannya masih kita layak pertimbangkan untuk investasi jangka panjang teman-teman. Mungkin itu aja pembahasan dari saya tentang saham Enzo ini teman-teman. Semua kembali kepada kita, hati-hati dengan ada pergerakan yang positif dan signifikan. Hati-hati di jebakan bandar. Kita tetap analisa, tetap mempelajari sesuatu saham sehingga kita tidak terjebak teman-teman. Semoga saham ini akan naik terus sehingga investor banyak untuk investasi ke sini, karena perusahaan ini termasuk perusahaan yang mempunyai prospek cerah ke depan teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.